Taliuk menjadi harapan besar bagi masyarakat. Jalan ini bukan sekedar penghubung antar wilayah, tetapi juga penggerak ekonomi, pembuka akses, dan simbol pemerataan pembangunan di tanah Borneo. Namun, di balik semangat pembangunan, terdapat berbagai tantangan dan perbedaan pandangan yang harus diselesaikan dengan bijak. Suasana ruang rapat di meja bundar, peserta mulai duduk rapat. Kepala Bapeda berdiri membuka rapat dengan penuh semangat. Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Tengah sambil mengetuk meja. Selamat siang ibu-ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dalam rapat koordinasi penting ini. Kita semua tentu menyadari proyek pembangunan jalan negara Bontok Taliuk bukan sekedar membuka akses transportasi, tapi membawa harapan besar bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Rapat ini bertujuan memastikan kelancaran pekerjaan, menyelesaikan berbagai kendala yang muncul, dan mencari solusi bersama agar target selesai sesuai rencana. Saya mohon setiap pihak aktif memberikan tanggapan dan usulan konstruktif selama rapat ini berlangsung. Mari kita mulai dengan laporan teknis dari Ibu Kepala Dinas PUPR. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng memperlihatkan gambar dari laporan yang diterima, gambar kondisi jalan sebelum, proses, dan sesudah. Terima kasih Ibu Kepala Bapeda. Mohon perkenalkan saya menyampaikan prokes pelaksanaan jalan Bontok Taliuk. Saat ini konstruksi sudah mencapai 70%. Kami telah menyelesaikan perbaikan badan jalan di banyak titik, terutama dengan pemasangan beton di area yang sebelum sangat berlumpur. Foto-foto ini memperlihatkan kondisi jalan sebelum, saat proses pembangunan, dan hasil sementara. Namun, kami menghadapi kendala seperti cuaca yang tidak menentu, bahan material yang kadang datang terlambat, dan kondisi medan yang cukup berat, terutama di bagian perbukitan dan rawa. Kami sudah menambah tenaga kerja dan memperbaharui alat berat, tapi tanpa dukungan koordinasi yang baik, sulit untuk mempercepat progres lebih jauh. Kepala Bapeda, ibu-ibu yang hadir, ada yang ingin menanggapi laporan Ibu Kepala Dinas PUPR? Suasana mulai agak tegang saat ada tokoh adat Dayak Manyan berdiri. Tokoh adat Bajuju atau dusun berdiri, suara pelan namun tegas. Ibu-ibu sekalian, kami dari masyarakat adat Dayak Manyan menyambut baik pembangunan jalan ini yang akan membuka akses menuju daerah kami. Namun, izinkan kami menyampaikan kekhawatiran ada beberapa lahan ulayar kami yang terdampak, dan kami berharap proses pengelilihan tanah tidak mengabaikan hak-hak adat kami. Juga harus ada jaminan agar proses proyek ini tidak merusak hutan dan sumber air yang selama ini menopang kehidupan kami. Kami ingin terlibat dalam pengawasan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Suasana di situ mulai memanas saat tokoh adat Manyan menambahkan, tokoh adat Bajuju, maaf saya harus katakan ini, proyek ini terlalu cepat dan tanpa rasa cukup mempertimbangkan hak adat dampak sosialnya. Kami belum siap secara administratif akan terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Kalau tidak berhati-hati, ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kepala Dinas PUPR dengan nada tegas, kami sudah melakukan studi dan survei sebelum memulai konstruksi. Data lengkap sudah kami miliki dan proses
pembebasan lahan sudah berjalan. Tidak ada yang ingin menyakiti hati masyarakat adat, tapi ini demi kebutuhan pembangunan yang mendesak. Tokoh adat Bajuju memotong dengan tegas. Studi dan survei sudah saja tidak cukup. Kalau prosesnya tidak transparan dan melibatkan langsung masyarakat adat, maka semakin besar potensi konflik. Kami tidak mau proyek ini malah menjadi sumber ketidakadilan, ketidakpuasan. Kami meminta komitmen jelas, bukan sekedar formalitas. Kepala Desa Taliu berdiri dengan suara rahmat tapi serius. Saya setuju bahwa hak masyarakat harus dihormati, tapi kami juga harus ingat pembangunan ini penting bagi masyarakat desa dan seluruh wilayah. Jika tidak segera selesai, akan banyak kerugian ekonomi. Kami butuh jalan ini segera, tapi harus adil. Perwakilan DPRD Komisi Infrastruktur Barito Selatan dengan tegas dan berusaha menengah. Saya mengerti kekhawatiran kedua belah pihak, akan tetapi kita harus tetap realistis. Kalau proses pengambilan lahan berlangsung tidak adil, bisa menjadi penundaan yang menyebabkan biaya tambah besar dan proyek gagal. Harus ada solusi kompromi. Tokoh Bajuju dengan nada sedikit menunduh. Kami merasa proses ini seolah dipaksakan tanpa mendengar suara hati rakyat adat. Kalau mau diselesaikan acara adil, harus ada ruang dialog yang melibatkan langsung masyarakat adat kami, bukan hanya sekedar laporan formal di rapat ini. Kepala Papeda mencoba menenangkan. Saya paham kekhawatiran kalian, tapi harus melihat bahwa pembangunan jalan ini adalah kebutuhan nasional dan daerah. Kalau kita berhenti karena satu alasan, akan banyak masyarakat lain yang dirugikan. Solusinya, kita harus bentuk tim khusus yang mengurusi hak adat dan lingkungan secara bersamaan, membuka map dan berbicara dengan nada tenang. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyampaikan pesan dari perwakilan LSM Lingkungan Lokal Walhi Kalimantan Tengah yang berhalangan hadir pada rapat hari ini. Mereka menyampaikan bahwa aspek lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek ini. Mereka mengingatkan kita semua bahwa tidak cukup hanya melakukan negosiasi setelah kerusakan terjadi, tapi juga perlu ada langkah pencegahan sejak awal serta evaluasi berkelanjutan agar pembangunan tidak merusak ekosistem secara permanen. Pesan mereka jelas. Pembangunan harus cepat tetapi tetap ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat. Catatan ini saya masukkan ke dalam hasil rapat hari ini sebagai bahan pertimbangan resmi. Kontraktor pelaksanaan proyek memegang dokumen dengan yakin, mencoba membela. Sejauh ini kami sudah berusaha keras sesuai jadwal dan prosedur, tapi kami dipaksa menambah anggaran dan waktu tanpa solusi yang konkret. Kami khawatir proyek ini malah terbengkalai. Kami butuh kebijakan yang jelas dan dukungan semua pihak. Perdebatan mulai menegang. Beberapa peserta mengeluh dan menunjukkan frustasi. Kepala Papeda interupsi dengan tegas memupus ketegangan. Baik, kita semua sepakat bahwa pembangunan itu harus cepat, tetapi harus juga adil dan berkelanjutan. Untuk itu, saya usulkan agar dibentuk tim pengawas khusus yang terdiri dari perwakilan masyarakat adat, akademis, dan LSM lingkungan yang berfungsi melakukan pengawasan langsung di lapangan. Tim ini harus melaporkan perkembangan secara rutin kepada forum ini. Peserta mengangguk setuju, meskipun beberapa menunjukkan kegelisahan. Adat Bajuju. Saya sangat mengapresiasikan sikap terbuka ibu-ibu dan semua pihak. Kami berharap awal yang baik ini bisa berlanjut dengan komitmen nyata. Tapi, jangan anggap kami bakal diam kalau nanti hak kami tetap dilanggar. Kepala Desa Taliu, dengan pelibatan masyarakat, saya yakin proyek ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat berkelanjutan. Perwakilan DPRD, kami siap mendukung dan membantu pengawasan agar amanah masyarakat tidak disia-siakan.
Kepala Bapeda. Demikian rapat koordinasi hari ini saya nyatakan selesai dan dengan semangat bersama-sama untuk sukses proyek ini. Terima kasih untuk kehadiran dan kontribusi ibu-ibu semua. Semua peserta mengangguk saling menyalami dan semangat optimis. Rapat resmi ditutup.